Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Di awal film terlihat seorang mantan prajurit Amerika yang bernama Chris dihampiri oleh adiknya yang bernama Henry. Henry merupakan seorang tentara bayaran yang saat itu tengah memberikan sejumlah uang kepada kakaknya. Dia kembali mengajak Chris untuk menjalankan misi baru, di mana dirinya bersama anak buahnya mendapat tugas untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Chris sempat menolak karena dirinya ingin fokus merawat anak yatim piatu yang berada di desa. Namun Henry kembali mengingatkan bahwa hadiah dari misi ini sangat besar, yang tentunya uang tersebut bisa Chris gunakan selain untuk merawat anak yatim piatu juga bisa membantu warga desa. Most dangerous road in the country. You know that. Yeah, Dad would have done it though. Sementara di tempat lain, sebuah kilang minyak yang selalu mendapatkan teror meminta bantuan kepada pasukan khusus swasta asal Tiongkok untuk mengevakuasi para pekerja yang ada di sana. Di perjalanan, pasukan yang dipimpin oleh Lou Feng sedang menuju kilang minyak. Tidak berselang lama, mereka sudah sampai dan menemui kepala kilang minyak yang bernama Profesor Cheng. Di tempat lain, Chris didatangi seseorang yang bernama Owen yang akan memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa. Owen saat itu mendapati bahwa pompa sudah rusak sehingga Chris harus membeli peralatan yang harganya sangat mahal. Well, I hate we don't have water. Yeah. There's only one thing more expensive than oil. Probably $100 grand. I'm sorry, I'm doing all I can. It's just that. Di malam harinya, seorang wanita yang juga salah satu pengurus anak yatim piatu bernama Soraya menghampiri Chris. Dia nampak kebingungan tentang biaya perbaikan pompa sumur. Melihat desa tersebut akan kehilangan sumber mata airnya, Chris akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Henry. Keesokan harinya di kilang minyak, Lou beserta pasukannya sudah menyiapkan 11 bus untuk mengevakuasi para pekerja. Dan ternyata salah satu di antara mereka terdapat anak Lou yang bernama Mei. Namun sepertinya hubungan Lou dan Mei sedang tidak baik-baik saja. Terlihat di dalam perjalanan, Mei mengungkapkan kekecewaannya kepada sang ayah karena lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya, yang saat itu sang ibu sedang sakit hingga dia meninggal. Lou menjelaskan bahwa dirinya seorang prajurit dan tidak bisa meninggalkan tugas dari negara. Di tengah perjalanan, mereka harus melalui jalan maut yang sebelumnya lokasi tersebut menjadi tempat perang sipil. Singkat cerita, ketika para rombongan melalui jalan tersebut, Lou dikejutkan dengan badai pasir yang sebelumnya diprediksikan tidak ada badai pada hari itu. Ketika Lou bersama rombongannya memasuki badai tersebut, sinyal komunikasi di antara mereka tiba-tiba terputus. Tidak lama kemudian, muncul beberapa orang yang mengendarai buggy yang dilengkapi dengan senjata lengkap. Ternyata itu adalah Chris bersama pasukan Henry, dan mereka langsung menyerang 2 bus dan menculik beberapa orang. Setelah keluar dari badai pasir, Lou baru menyadari 2 bus dari rombongan telah hilang, serta badai pasir tersebut tidak alami. Kemudian, Lou menghubungi helikopter untuk membantunya mencari bus yang hilang, sementara rombongan bus yang lain segera pergi menuju zona aman.
Dari dalam helikopter, Lou yang ditemani putrinya Mei melihat sumber badai pasir yang merupakan sebuah mesin jet. Sementara di tempat lain, Chris bersama pasukan Henry sedang memindahkan para sandera ke mobil mereka. Dari sini, Chris mulai curiga karena para sandera tidak terlihat seperti penjual senjata. Remember Typhoid Mary? She killed like 100 people. Ketika mereka membawa sandera melewati lembah gurun, salah satu anggota Lou melihatnya dan langsung menembaki pasukan Chris hingga berhasil meledakkan salah satu mobil. Chris lalu menghentikan mobilnya dan mereka kembali menembaki helikopter hingga Tomb Raider, cover me now! di tempat lain, helikopter yang dikendarai Lou menemukan satu bus yang hilang. Dia langsung turun untuk mengecek penumpang di sana, hingga diketahui 4 penumpang dari bus tersebut telah hilang. Lou kemudian kembali masuk ke dalam helikopter untuk mencari korban yang diculik. Kembali lagi ke pasukan Henry. Dia membawa para sandera menemui orang yang telah menyewa mereka. Chris terkejut karena ternyata orang yang telah menyewa mereka adalah Owen. Di sana Owen memberitahu Chris bahwa dirinya selama ini melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuannya. Namun Chris mempertanyakan kenapa mereka harus menyandera orang dari kilang minyak yang tentunya tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen kembali mengungkapkan bahwa dirinya ingin menyabotase minyak dan menjualnya. Serta salah satu korban sandera mereka merupakan seorang profesor yang akan membukakan kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli. Mendengar hal itu, Chris langsung membatalkan misinya dan mengajak Henry untuk pergi dari sana. Namun, Henry menolak karena belum mendapatkan bayaran dari Owen. Setelah Chris pergi, tiba-tiba Owen! We don't need him. You failed, Henry. It's a radio tower, make it look like Chinese payback, okay? di tempat lain, Lou yang tidak sengaja melihat Chris merasa curiga dan langsung mengikutinya. Sesampainya di suatu desa, Lou langsung menghampiri Chris lalu menanyakan tentang orang-orangnya yang hilang di gurun. Namun, Chris tidak mau menjawab. Tidak lama kemudian, Chris pergi menuju markas rahasianya untuk mengambil uang dari Henry. Lou yang mengikuti Chris dari belakang, akhirnya Why are you following me? They killed your people. They killed my brother too. di tengah perkelahian mereka, Chris menuduh Lou yang sudah membunuh adiknya. Tetapi Lou mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Tidak lama setelah itu, perkelahian mereka terhenti ketika ada pasukan militer mendatangi mereka. Chris yang tidak sengaja melepaskan pemicu granat membuat pasukan militer pergi dari sana. Namun, tidak lama kemudian, setelah para militer benar-benar pergi, Lou dan Chris membuat kesepakatan untuk bekerja sama menemukan pembunuh adiknya serta menemukan yang telah menculik orang-orangnya. Sementara di tempat lain, Owen membawa para sandera ke kilang minyak, di mana di sana mereka meminta Profesor Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyak ke dermaga. I also need the codes, please. Please continue. In my bag. Where's the bag? I know the word, please. Di tempat lain, Chris dan Lou yang sedang duduk setelah mereka menghibur anak-anak panti asuhan tiba-tiba mendengar gonggongan anjing pertanda desa mereka sedang disusupi. Setelah Chris dan Lou mengecek, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen. Kemudian Did you say, I you go low? I did go low. Hey! You looking for this? setelah pasukan Owen sudah dikepung oleh warga sekitar,
Chris menanyakan apa yang mereka cari. Salah satu pemimpin pasukan memberitahu bahwa kedatangan mereka ke desa tersebut hanya mencari tas yang hilang. Kemudian Chris memberikan tas milik May dan membiarkan mereka pergi. Hey, What are you doing? we're gonna tell me out Chickapow. We'll get tell me Chickapow. Keesokan harinya, May memberitahu Chris kalau tas tersebut berisi USB yang dapat membuka akses aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan itu mencapai jutaan barel. Mengetahui hal itu, Chris dan Lou memutuskan untuk pergi ke perusahaan. May yang tidak diajak memutuskan untuk mengikuti mereka menggunakan mobil yang terparkir di sana. Di tempat lain, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan mengangkut minyak. Kemudian, dia langsung menyuruh Cheng untuk membuka aliran minyak. Sementara itu, Chris dan Lou sudah sampai. Kemudian, mereka lanjut menghajar anak buah Owen. Ketika mereka disibukkan dengan anak buah Owen, dirinya memutuskan untuk pergi dari kilang minyak dengan membawa satu truk tangki yang sudah terisi penuh. Lou dan Chris yang sudah berhasil masuk ke ruang kendali meminta Chris untuk mengejar Owen, sementara dirinya menghadapi anak buah Owen yang masih tersisa. Tidak lama kemudian, May datang dengan mobil kesayangan Chris. Dia langsung meminta May untuk mengejar Owen. Sementara di tempat lain, Lou masih berduel. Chris dan May yang masih mengejar Owen mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di medan yang naik turun seperti ini. Untungnya sebelum mereka kehilangan Owen, Lou datang membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Setelah kejadian itu, Owen kembali kabur, namun Lou, May, dan Chris kembali mengejarnya. Kemudian, dia menabrak Owen dan menyeretnya hingga ke tepi jurang. Sebelum truk masuk ke dalam jurang, Lou berhasil mengikat May sehingga sementara Owen yang masih tersangkut di atas tebing tidak sengaja dia tergelincir hingga dia pun jatuh ke dalam jurang. Setelah Lou dan May selamat, mereka mengira Chris ikut terbawa jatuh oleh truk. Namun tiba-tiba dia muncul dari bawah tebing dan akhirnya mereka bertiga selamat. Di akhir film, terlihat Chris dan Lou beserta warga desa sedang memperbaiki pompa sumur dan berhasil memperbaikinya. Tidak lama kemudian, pasukan Lou datang dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru. Lou mengajak Chris ikut bergabung bersama pasukannya, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.